Ci, apa kabar? Seperti biasa selalu baik. Iya. Nih lama tanda ketemu Ci. Berapa lama ya? Saya ada bertahun-tahun akhirnya ketemu sama Desi Hire yang karirnya udah luar biasa banget. Amin. Wis, model kamu profesional. Juga ya. Saya masih kita juga. Saya masih begitu Ci Kodong. Tapi by the way Ci, kita flashback sedikit ya soal pertama kali Eci mengenal modeling. Toh itu di tahun berapa Ci? Salah satu saksiku. Kalau mau ditanya kayaknya ngulang lagi dari awal. Enggak apa-apa Ji. Oke, biar yang belum dengar jadi dengar gitu ya. Jadi seperti biasa kita flashback ke 15 tahun sebelumnya. 15 tahun di 15 tahun. Udah nggak berasa ya. 15 tahun yang lalu asik dipaksa untuk menjadi seorang model sampai akhirnya punya sekolah model deh. Sekarang ya? Sekarang akhirnya punya sekolah model. Jadi dari yang dipaksa akhirnya karena cinta, bukan suka lagi, karena emang saya cinta sama dunia modeling. Sekarang. Dulu berarti nggak cinta? Dulu cinta juga, kalau nggak cinta nggak akan bertahan sampai 15 tahun. Asik. Tapi kan itu dipaksa, maksudnya ini cintanya karena dipaksa. Kapan betul-betul pada saat itu benar-benar cinta dengan dunia modeling? Pada saat udah ketemu benang merahnya ibaratnya. Saat apa poinnya? Saat waktu itu, jadi waktu pertama kali ikutan modeling karena dipaksa. Terus nggak tahu kenapa rezekinya emang di modeling, terus sering menang competition. Jadi akhirnya ngerasa, oh ya, this is my life. Jadi makanya aku pilih untuk stay di situ. Jadi waktu dipaksa itu berapa lama? Jadi merasa kayak saya masih ada tekanan dari keluarga ini, kayak kakakku tuh masih maksa saya di sini. Nah kapan yang kayak merasa Eci tuh, dari paksa mah, dan akhirnya saya nyaman dan cinta banget dengan modeling? Sebenarnya dari hari pertama gitu ya. Jadi pas disuruh itu saya emang dari kecil emang mungkin karena bodinya emang udah kecil dari dulu. Terus kalau jalan kata teman sekolahku, iya emang kamu tuh kalau jalan badannya tegap banget gitu. Emang udah ala-ala mode. Cuman karena pribadi saya agak tomboy, jadi nggak pernah ngerasa kayak oh iya ini pengen jadi model ya someday gitu. Nggak pernah tersirat sedikit pun. Cuman emang seneng gitu ngelihat orang berpakaian, seneng, apalagi kakakku emang dia basicnya model. Jadi emang ngelihat kakakku yang pertama kali jadi model, jadi oke. Tapi nggak pernah kepikiran mau jadi seperti dia. Sampai akhirnya dia berhenti dan ngelihat ada potensi di dalam diri saya, ya udah kamu yang lanjutin. Cuman karena belum suka, belum ada feel-nya di situ, jadi ya udah ngikut apapun serba terpaksa. Sampai akhirnya waktu itu ikut audisi salah satu yayasan untuk membina anak-anak Makassar ya. Kamu ketawa, berarti kamu tahu ya. Oke. Jadi sengaja masa lalu kita pernah bersama satu rumah gitu ibaratnya. Kita tuh pernah seperjuangan gitu ya, zaman-zaman bocil dulu ya. Satu yayasan. Manajemen lah ceritanya. Satu manajemen ya. Eci di dunia modeling. Saya di dunia presenting. Iya nggak sih presenter ya? Bukan model juga dulu ya? Acting kan dulu. Kamu model kan ya? Bukan. Terus akhirnya ketemu dengan satu manajemen itu, apa yang membuat Eci tuh akhirnya berubah waktu itu? Waktu itu udah sering kan dilatih gitu, terus ngerasa kayak oh iya sih saya kan perempuan, jadi emang, dan saya juga ngerasa setiap saya latihan saya juga makin kesini ngeliat ada potensi gitu, kenapa nggak coba, sampai akhirnya ada salah satu audisi untuk menjadi ikon salah satu mall di Kota Makassar waktu itu ya. I know mallnya siapa, yang mana? Nanti aja saya kasih tahu. Spill aja boleh deh sekarang, spill aja. Ada lah tuh di mall di ujung, jadi kalau naik PT, nah itu di ujung itu dia. Turun di situ. Lihat sampai sekarang fotonya Eci masih ada di situ. Iya, gimana? Nanti kalau ketemu ada foto itu ada cewek. kontrak gak sih kayak gitu Ci? Yang kayak kok foto saya masih dipajang di sini? Itu kita skip. terus. Kayak nggak boleh dibahas kalau yang gitu ya. Iya. Udah kan, sampai akhirnya malah mungkin udah pernah dengar ceritanya kali ya. Waktu itu disuruh ikut audisi salah satu icon mall. Ya udah dong, karena terpaksa. Malam sebelumnya pergilah saya naik motor sama teman balap-balap. Jatuh. Mana besok mesti audisi lagi kan. Aduh, gimana ini ya? Ya udah akhirnya karena tanggung jawab semuanya udah pada masuk berkas dan lain-lain, jadi harus ngikutin. Besok udah mulai. Besok udah harus mulai. Mana lukanya kan masih basah waktu itu. Tangan sama jadi jatuhnya tuh ke sebelah kanan waktu itu. Jadi tangan tuh udah penuh luka. Terus ngakalinya waktu itu kayak gimana? Ngakalinnya, jadi kan ada kayak aksesoris gitu kan. Jadi mau nggak mau dong itu harus diakalin karena kan agak ya kasarnya agak rantas sakito. Jadi ya udahlah ya. Berbekas gitu. Main tebel gak sih Ci? Lumayan dalam, bener-bener basah waktu itu lukanya. Jadi waktu itu lukanya ditutupin sama gelang.
Jadi inget banget gelangnya kakakku tuh kayak gelang dari Bali gitu loh. Jadi ditutupin. Tebal, Iya, gitu. jadi ditutupin lukanya. Oke. Itu semenjak proses audisi bener-bener tangannya dilurusin, nggak mau sama sekali pose ala-ala, nggak ada. Udah lurus aja tangannya. Pikirku tuh ya udah yang penting selesai. Jalan udah. Yang penting jalan selesai, nggak dapet ocehan dari kakakku kan, nggak dimarah-marahin sampai rumah. Jadi ya udah. Tapi tetap senyum waktu itu. Tetap senyum, mau nggak mau tetap senyum. Padahal karena sakit ya. Sakit. Sakit. Terus. Ya udah, akhirnya setelah waktu itu, menang. Jadi kan waktu itu di salah satu mall itu pemenangnya ada 6 orang. Jadi mewakili setiap Icon. bagian-bagian dari mall itulah. Ada fashion, ada untuk food, kayak gitu-gitu Waktu kan. itu kamu apa? Wajah makan. Wih. Karena saya suka makan. Makan orang, makan teman, enggak. Apa karena waktu itu kamu masih kurus kali ya? Jadi makanya ditempatkan Iya, di tempat dikasih makan, wajah ya? makan biar katanya biar banyak Gemuk makan. ya. Iya. Oke. Gitu. Terus. Udah akhirnya saya menang, udah deh. Bertaburan lah itu rezeki datang, Job, ya, tawaran untuk show di sini lah, ikut lomba di sini. Terus nggak lama gitu akhirnya melalui pemilihan itu masuklah salah satu manajemen di Makassar waktu itu. Masuk salah satu manajemen, akhirnya di manage lah dengan baik karirku sampai akhirnya ikut di tahun 2010 itu Miss Indonesia. Gitu. Ya waktu itu saya ngewakilin kampungnya mamaku Gorontalo. Oh jadi Eci ini bukan asli pure mama sama bapak orang sini bukan? Jadi lahirnya di sini, besar di sini. Oke. Tapi kalau untuk berbicara keturunan, papaku dari Ambon, Maluku, mamaku dari Gorontalo. Oh berarti orang tua bukan asli sini Bukan semua asli dua-dua. Makassar. Tapi Eci sama keluarga, saudara-saudara semua di sini. Di sini semua udah lahir di sini. Saya cinta sama Makassar. Jadi kalau ditanya orang mana, orang Makassar. Ya tahu ah. Ditanya orang mana, orang Makassar. Iya keren kok memang Cik. Tapi by the way, terus setelah itu kan karirnya Eci udah mulai banyak nih, udah banyak tawaran-tawaran. Ikutan pertama ajang nasional itu ada Miss Indonesia. Miss Indonesia waktu itu. Tahun 2010. Setelah selesai Miss Indonesia karena pengalaman yang paling penting kan. Jadi waktu itu saya kepikiran ya udahlah kalaupun sampai karena waktu itu usiaku masih muda banget. Jadi walaupun nggak dapet di nasional, seenggaknya menjadi salah satu finalis ajang besar. Bagian dari itu. Itu luar biasa banget dengan usia waktu Wakilin itu. apa itu waktu itu? Waktu itu Gorontalo kan waktu Oh. itu. Iya, Gorontalo. Kampungnya Mama. Mama. Berarti. Setelah itu pulang karantina, selesai grand final, dapatlah selempang, naik lagi kan di nama bawa selempang. Iya. Tahun depannya ditawarin lagi untuk ikutan Putri Indonesia. Itu nggak apa-apa Cik kayak gitu. Miss Indonesia sama Putri. Buktinya keterima aja tuh saya jadi finalis. Kayaknya nggak apa-apa kali ya. Nggak di blacklist Miss-nya, nggak di blacklist sebelumnya. Enggak sih waktu nggak itu. Ada ya? Jalan aja gitu. Iya, jalan aja sih. Nggak ada yang sampai omongan, kamu kan Miss Gorontalo. Iya kan kenapa biasanya kayak ikut gitu Putri ya. Iya, tapi waktu itu mungkin karena rezeki saya lagi baik-baiknya sama saya Iya, ya. nggak ada komplain Nggak ada gitu komplain ya. sama sekali. Jadi emang sempet takut juga kan. Iya. Ini kira-kira gelar saya Miss Indonesia Gorontalo dicabut nggak ya? Padahal Tapi nggak salahnya ada. kan nggak berapa lama kan, cuman beda setahun ya. Bener-bener setahun. Tahun depannya kamu Tahun masuk di depannya Putri. langsung masuk Putri Indonesia. Iya. Kepilih untuk wakilin Itu Gorontalo. prosesnya kenapa bisa kayak gitu? Apa memang Eci dilirik di Miss Indonesia atau ada something gitu? Jadi itulah keuntungannya kita untuk masuk salah satu manajemen gitu. Jadi untuk masuk ke dunia entertain saya saranin jangan sendiri. Emang harus ada manajemen. Jadi Direct ya? waktu itu saya dipegang sama Kak Cali. KC Manajemen. KC Manajemen. Sampai sekarang masih ya? Masih beliau ada ya? masih. Oke. Terus setelah itu kan di Kak Cali itu ibaratnya kakak kita bersama kan almarhum Kakak Sani. Ya, betul, Jadi betul. beliau yang telepon saya, Eci ini ada audisi Putri Indonesia. Oke. Dan saya rasa kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Saya takutnya nanti begitu saya nggak dulu deh, soalnya kan habis dari Miss, nanti aja selesai kuliah gitu. Jadi nggak nge-skip waktu itu? Nggak skip karena saya rasa ya ibaratnya depan mata nih, kenapa nggak keambil gitu. Jangan sampai nggak ada tawaran Jangan 2 kali. sampai nanti begitu tahun depannya Betul. malah kita fokusin bener-bener malah nggak keterima. Jadi Benar. Jadi ya diambil udah, tawarannya. ambil kesempatan kan kalau saya pribadi ya itu nggak datang 2 kali. Apa yang di Oke. depan mata selama itu positif ambil. Oke. Next abis itu? Next abis itu udahlah ikut prosesnya Putri Indonesia segala macem gitu kan. Jadi Putri Indonesia juga yang membawa saya pertama kali pergi ke Gorontalo waktu itu. Oke. Jadi tugas Visit ya berarti ya? waktu itu ada tugas. Jadi ya udah selesai itu 2 tahun kemudian setelah 2013, 2013 oke. ya ada audisi untuk Miss Celebrity. Oke.
ikutlah saya di Miss Celebrity. Nah dari situ banjir ya, banjir semuanya tawaran. langsung. Luar biasa. Saya menjadi seperti ini. Dari Miss Celebrity ya, Dari Miss artinya Celebrity. artinya kalau boleh dikatakan dua sebelum ajang itu nggak ngefek dong berarti namanya. Ngefek sih, karena saya akhirnya rasain bagaimana kompetisi di nasional. Oh. Ngefek banget, jadi Dari sisi personalitinya Eci. dari sisi gitu, Pak? personality, every little things itu sangat penting buat saya. Oke. Jadi nggak ada yang nggak ngefek, semuanya itu Perjalanannya Eci ini adalah ngefek semua ngefek gitu. semuanya. Ngasih Jadi perubahan. misalnya kalau saya nggak ikut Miss Indonesia, Iya. kalau saya nggak ikut Putri Indonesia dan ajang-ajang sebelumnya, mungkin saya nggak akan semaksimal di Miss Celebrity waktu itu. Oke. Karena emang betul-betul saya ngambil nih sisi-sisi apa aja yang saya kurang waktu karantina dulu, saya maksimalkan pada saat Miss Celebrity dan emang terbukti. Waktu itu saya masuk 10 besar Oke. dan saya juga dapat pemenang Miss Celebrity Photogenic waktu itu. Dan Wow. pemenang itu nggak banyak, hanya sekitar 6 title apa. Kamu angkatan nama siapa sih di Miss Celebrity? Angkatan nama Caca Takia. Oke. Caca Takia, Sheila Rizkiana, angkatan nama mereka waktu itu. Oh, berarti kamu seniornya Dwi Sartika ya? Ya, setelah Abis saya itu Dwi Sar, terus kan? si Dwi Sartika. Yang masuk ya betul. Tapi kan isunya yang beredar ya Ci ya. Mhm. Kalau ajang yang kayak Miss Celebrity itu kan downgrade ya, yang kayak orang kan nilainya tuh Miss Indonesia, Putri Indonesia itu upgrade banget. Upgrade Tapi ketika banget. kamu turun di Miss Celebrity, pasti orang banyak tanggap. Ada nggak sih kayak tanggapan begitu kayak? Ya "Oh, Ci downgrade sih," gitu. pastilah ada yang berpikir kok dari Putri ke Miss Iya, Celebrity. Oh iya. enggak dong. Justru saya ngerasa saya ke-upgrade. Kenapa? Karir saya menanjak. Iya, iya. Kalau misalnya saya ikutan Putri, terus setelah saya masuk ke Miss Celebrity dan karir saya makin turun, itu baru downgrade. Oke. Secara personal ya. Iya, Cuman karena saya seperti saya bilang tadi, itu kan kegiatan positif. Selama itu positif saya Jadi ambil. kamu ngambil semua nih Saya kesempatan ngambil yang ada depan semua mata kamu. kesempatan apapun saya ambil. Nah untuk Miss Celebrity sendiri dibilangnya downgrade dari Putri ke Miss, enggak dong. Karena dari situ it's change everything. Ya, Itu ngerubah hidup saya banget waktu itu. Celebrity. Miss Celebrity langsung belum sampai setahun di Jakarta, saya udah dapat program TV sendiri. Waktu itu saya megang salah satu program TV untuk infotainment kan, Jadi host tahu? juga ya. Ya. Tapi maaf Kamu saya gosipin siapa? saya nggak akan ngambil piring kamu, Pak. Tenang. Kamu gosipin siapa sih waktu itu sih waktu kerja jadi ini? Ada nggak gosip yang menurut kamu dilema banget cara nyampeinnya? Enggak sih, Nggak karena ada kan ya? sebelum kita taping, By script semua ya? sebelum kita taping ya emang kita pelajarin skripnya dulu. Oke. Karena emang kita harus berbicara sesuai dengan skrip, karena kalau sampai di luar skrip kan kita nggak bisa bertanggung jawabin apa yang kita Iya, bilang, benar, kan. Jadi benar. nggak mau juga saya apa. Untung taping ya. Taping. Jadi ya kalaupun salah bicara dikit, ulang gitu ya. Untung taping. Kalau live mungkin saya udah di boykot kali. Jadi after Miss Celebrity lah kalau boleh disimpulkan perjalanan karir Eci ini yang paling berpengaruh besar adalah Miss Celebrity SCTV. Semuanya berpengaruh besar. Berpengaruh sebenarnya. besar Semuanya semuanya. berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh besar. keangkat job-jobnya kamu tuh banjir ada di after Miss Celebrity. Sebelumnya juga udah aman-aman aja Udah sih, ada ya, aman-aman jalan. aja. Cuman emang Nambah saya, kali ya. cuman begitu masuk Miss Celebrity kan saya pindah ke Jakarta. Oke. Jadi ibaratnya ini terupgrade lagi nih Oh, posisi. jadi nggak di Circle udah Makassar nggak- lagi? Udah nggak di Makassar lagi, udah pindah ke Jakarta Pas waktu Miss itu. Celebrity Pas itu? Miss Celebrity, menang masuk 10 besar itu auto dikontrak sama SCTV waktu itu. Setelah dikontrak sama SCTV, kita roadshow ke beberapa production house. Setelah itu setelah roadshow pulanglah saya ke Makassar. Baru 2 hari, Ci kamu syuting ya di Indosiar? Ah serius nih? Iya, pokoknya bawa semua barang-barang kamu menangis. pindah. Itu nggak sinetron? Iya, FTV itulah pokoknya ya. Pokoknya bawa semua barang kamu pindah ke Jakarta. Iya, saya pikirnya kan datang ke Jakarta untuk syuting, bawa 2 koper lah, 1 sepatu sama baju gitu ya. Karena saya kan pecinta sepatu, jadi kalau mau bawa sepatu tuh nggak pernah 2, 3, pasti banyak banget. Beda outfit, beda sepatu. Sometimes kan orang kalau pakai baju ya sepatunya 5 outfit 1 sepatu gitu. Iya, Kalau satu iya. enggak, benar-benar 1 outfit 1 Masing-masing sepatu. satu. Iya, karena emang Buset aku pecinta dah. sepatu banget kan. Bawalah 1 koper baju, 1 koper sepatu. Pergilah ke Jakarta. Kayaknya emang pas deh Tuhan itu nunjuk karir kamu itu sebagai modeling karena secara basic kesukaan kamu juga emang sepatu fashion gitu ya. Iya, sepatu kan part of modeling. Tepat gitu ya, Iya. benar. Jadi luar. ya udah begitu pindah ke sana. Iya. 2 hari syutingnya waktu itu 3-4 hari kalau nggak 4-5 hari apa kalau nggak salah. Sekarang kan syuting udah enak, udah 3 hari. Di PH itu udah 3 hari. Kalau dulu saya tuh masih 4-5 hari kalau nggak salah. Setelah selesai syuting, break dong 2 hari, kan mau pulang. Oh, balik lagi ke Makassar. Pengen pulang. Oke. Ci kamu lanjut syuting. Oh lanjut nih. Ya udah, Mak kayaknya tuh kirim semua gitu barang-barangku. Mak kayaknya stay Mak di Jakarta ini Mak. Akhirnya direstuin. Akhirnya Mama bilang ya udah besok
kirim semua. Bener dong, Dikirim. box besar semua nggak semua juga kali ini diusir namanya. Nggak apa-apa, kamu berkarir sana, berkarir. Itu berarti mama ngasih lampu hijau waktu itu ya? Mama ngasih lampu hijau. Berarti Eci pertama kalinya merantau itu di zaman itu? Zaman itu. Pas after Miss Celebrity? After Miss Celebrity bener-bener tinggal sendiri, ngekos sendiri, yang emang gak ada orang tua, gak ada yang masakin. Jadi soalnya saya tuh tipe anak yang emang mamaku tuh masuk dapur aja gak boleh. Terus gimana cara kamu hidup di sana? Akhirnya belajar dengan sendiri, Ma kalau masak oseng-oseng kangkung gimana nih ya? Oh gitu. Ya gini caranya, kamu tinggal gini. Oke, ke pasar sampai naik bajai waktu itu. Tapi kan Ci pergaulan di sana kan keras banget ya di Jakarta ya? Entertainment. Yes. Apa yang maksudnya membuat kamu tuh bisa betah, survive di Jakarta? Tergantung sebenarnya kalau kayak gitu ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya emang tipe anak yang emang mamaku tuh udah pernah bilangin apapun yang kamu lakuin ingat muka mama. Jadi mau belok dikit, aduh mamaku nih kayaknya pesannya udah nyangkut banget di kepala. Jadi karena mindset kamu adalah mama. Mindsetku adalah mama dan papa. Mama Papa, papaku pelaut, merantau. Kalau sampai aku macem-macem, malu papaku. Mamaku ngebesarin kita sambil kerja waktu itu sendiri kan, papa soalnya pelaut jadi pergi-pergi. Masa mau bikin malu-malu gitu. Dan ibaratnya ini bukan saya sendiri nih. Kan banyak orang di belakang, saudara-saudara, teman-teman, iya, jadi nggak bisa gitu, dan nggak mau juga. Jadi ketika Eci melakukan sesuatu itu karena berimbas di belakangnya semua. Bener. Ibaratnya. Mama papa sehat nggak sekarang? Mama puji Tuhan sehat, papa pass away 2016. Oh ya? Ya. Aku baru tahu. Nggak tahu ya. Kamu nggak update sih. Update kok di Instagram waktu itu. Iya udah pass away 2016 waktu itu. Oke, berarti Eci lagi berada di puncak karirnya Eci waktu itu. Waktu itu lagi di puncak-puncaknya banget papa pergi. Karena papa tuh tipe orang tua yang sangat mendukung karirku. Paling semangat. Kalau misalnya papa ini ada photoshoot, di mana? Sampai kotak-kotak makeupku tuh dibawain sama papa. Nih pernah nih ya waktu itu syuting buat iklan. Boleh sebutin mereknya? Boleh. Waktu itu siapa tahu setelah ini ada lagi ya, oke. Gitu ya. Waktu itu saya syuting untuk iklan Garda Auto waktu itu asuransi kan. Nah kita syuting nih ibaratnya kan, terus nggak lama gitu break syuting, main biliar lah papaku sama beberapa kru di situ. Itu udah selesai break, harusnya kan lanjut lagi syuting. Ini tuh syutingnya sampai bener-bener di pending lama karena semua kru main biliar sama papa. Jadi tuh syutingnya tuh justru saya talentnya tuh nungguin aja ini krunya ngapain gitu pada main biliar. Akhirnya ya udah kameramennya aja tuh yang syuting. Yang ngetek. Sutradaranya semuanya pada main biliar sama papaku. Papaku tuh masuk di frame waktu itu. Lagi syuting lagi berjalan, papaku ada di belakangku lagi main biliar. Jadi kayak at least saya punya memori sama papa waktu itu walaupun hanya kayak satu frame-nya cuman beberapa detik doang ada papa di situ tapi seenggaknya memori itu tuh saya bawa saking funny papa tuh lucu asik gitu semua orang tuh sampai berhenti. Itu di Jakarta Jakarta waktu itu syutingnya di daerah lupa saya bapak di mana ya waktu itu. Akhirnya ngumpul lah di situ semua orang syutingnya hanya kameramennya aja yang jalan yang lainnya krunya main biliar sama papaku. Oh iya. Berarti ada banyak memori yang bareng sama papa yang gak akan pernah lupa. Gak akan pernah. Sampai sekarang tuh kalau misalnya tanya papaku mana, ya, walaupun kayak tadi nanya kayak gini, papaku cuman dalam hati dan pikiranku tuh papaku tuh he's still here, masih di sini. Ada gak sih kata-kata yang sampai sekarang kamu inget banget pertama kali yang diucapkan sama papa kamu ketika kamu berada di puncak kesuksesan itu? Gak ada sih. Papaku tuh selalu nggak pernah, bukan tipe orang yang duduk berdua ngobrol gitu. Papaku tuh as long as you do a good lebih thing. Lebih ke funny ya gitu. Dia tuh kalau misalnya pulang nih ya gitu. Terus ngeluarin fee, misalnya kayak fee apa ini Pak tadi habis dapat fee. Iya sini. Kan dulu zamannya photoshoot kan saya suka pakai wig gitu kan. Sini pakai wignya dipakai, terus duitnya dikasih fotoin papa cepat. Dia tuh lucu banget. Gitu? Iya ada, fotonya masih saya simpan sampai sekarang ada fotonya. Masih saya simpan waktu itu fotonya sampai sekarang masih simpan. Cuman papa emang dulu emang selalu tekanin tuh nggak boleh lemah. Itu yang selalu papa bilang dulu karena dulu zaman-zamannya galau-galaunya kan ya, tahu sendiri kan Boy ya. Nangis lah saya tuh diputusin sama cowok saya, kalau kamu nonton awas kamu ya.
nangis lah saya ya. Yang mana sih? Yang itu. Yang itu? Yang Oh oke, I done that. Dia teman nama saya loh sekarang. Oh gitu? Iya. Udah skip. Skip. Oke. Putus lah sama dia kan, nangis saya. Terus waktu itu kebetulan papaku lagi pulang berlayar. Kenapa dia sih menangis? Ngomong sama aku, sempat dengar kan? Diputusin katanya gitu. Mamaku langsung masuk kamar, udah sama berdua atau apa, itu deep talk banget. Itu aku sampai detik ini sampai bener-bener nangis kalau inget gitu. Papaku bilang, kenapa kamu nangis? Udah tahu nanya kayak gitu kan, sama baru udah ketemu udah tahu nanya lagi. Ya udah, kenapa kamu mau nangis gitu? Sekarang papa tanya, kamu nafas ini sendiri apa dibantu orang? Coba kamu nafas dulu. Ya udah nafas dong. Ya sendiri lah, memang nafas dibantuin siapa? Ya udah, kalau kamu bisa nafas sendiri, ya udah kamu nggak butuhin dia dalam hidup kamu. Ya juga sih ya. Udah, kamu harus kuat, jangan waste your tears for men. Aku langsung oke, mulai sekarang nggak ada air mata buat cowok lagi. No. Makanya sampai sekarang tuh sampai yang kayak jadi bapak kamu tuh menyampaikan hal yang bijak tetapi dengan caranya gitu. Dengan caranya. Dia kemas secara santai, ringan. Karena papa gitu tuh uset deh, nyantai banget orangnya. Iya. Ambon kan ya, Bu ya. Bener. Parlente. Tapi by the way, Ci, itu kan perjalanan karir kamu yang udah berliku-liku ya. Di tahun 2016 kamu merasakan puncak karir yang luar biasa, tetapi ada satu momen yang membuat kamu tuh yang kayak down banget ketika bapak udah nggak 2000 berapa waktu itu? 2000 berapa? Sorry? 2016. Nah, apa yang pada akhirnya membuat Eci lagi tuh bangkit lagi ketika ada, ini kan boleh dikatakan dua sayap ya, ketika ada orang tua di kiri kanan kita. Satu sayap kamu udah patah. Apa yang membuat kamu bangkit lagi untuk berkarya? Seperti saya bilang tadi, saya nggak pernah ngerasa papa saya pergi. Sampai sekarang nggak pernah ngerasa, karena mungkin karena kita dari kecil udah kebiasaan jauh dan udah terbiasa LDR-an ibaratnya ya. Jadi papa pergi untuk selamanya tuh saya rasa kayak berlayar. Papa tuh lagi berlayar, and one day kita akan dipertemukan lagi. Jadi nggak pernah kayak dua sayap satu patah, ya nggak pernah. Karena emang saya bilang tadi nggak pernah saya ngerasa papa saya pergi. Dan nggak oke lah, nangis, pingsan segala macam tuh udah cium kaki papaku tuh udah kayak hancur nih. Cuman begitu saya pikir papa tuh nggak mau yang kayak begini, nggak boleh ada yang nangis, nggak boleh yang kayak gini. Saya ngerasa oke, papa pergi itu hanya bodinya aja, jadi hanya tubuhnya aja tuh yang kita kebumikan waktu itu. Tapi jiwanya, hatinya itu masih ke bawah sampai sekarang. Jadi saya ngerasa papa ini lagi berlayar aja. Dan nanti kita akan ketemu. Pasti suatu saat ini kalau papa udah ngelihat dan menyaksikan di di masa yang mungkin berbeda sama masanya kita, pasti bangga banget dengan pencapaiannya Eci yang begitu luar biasa. Udah banyak dikenal orang, punya banyak sekarang sanggar yang besar, banyak anak didiknya yang percaya sama Desi. Ini kan perjalanan yang luar biasa yang 15 tahun kamu ya? 15 tahun, ibaratnya anak. Capek nggak sih jadi model? Enggak dong. Kan tadi saya bilang, bukan suka, saya cinta sama modeling. Oh gitu ya, beda suka sama cinta ya? Beda, suka kan ya udah, ntar kalau sukanya udah menurun ya udah. Abis mandi seperti buang. Kamu boleh spill deh Ci. Apa? Yang mana fashion show yang menurut kamu tuh yang kamu enjoy banget waktu itu. Terus kamu pernah kerja sama desainer hebat siapa aja? Mungkin boleh di-spill di sini. Jadi waktu itu saya sepanjang karir tuh udah banyak ya, mau lokal mau nasional bahkan internasional. Terakhir waktu itu F8. Saya kerjasama sama desainer Pitnapat dari Thailand kalau nggak salah. Terus yang nasional tuh udah ada Lini Agustin, Malik Mustaram, Deden Siswanto, banyak kok. Apalagi yang lokal ini kan ibaratnya saudara-saudara kita udah pasti udah sering gitu. Betul. Banyak ya berarti ya. Kalau sekelas Eci kan udah ada ininya ya, maksudnya targetnya gitu di kira-kira akan seperti apa role model. Kalau Eci sendiri nyaman gak sih dikatakan sebagai public figure atau model toh? Kan Eci merambah udah banyak ya, presenting iya, acting iya, model iya. Lebih ke manusia biasa saja kali ya, karena kayak gini loh, walaupun saya waktu itu ada di puncak karir, main FTV, megang satu program TV, nggak pernah kayak ngerasa kayak gue nih, nggak pernah. Kayak apa ya, kayak ya udah gitu, saya syuting, udah cabut gitu. Jadi nggak pernah kayak
pengennya disebut artis ya, udah main FTV nih artis ya. Kan banyak yang kayak gitu, Ci. Iya banyak. Jangan kan baru pemotretan sekali aja model nih ya kan. Iya, baru pemotretan sekali aja udah ngerasa di mana-mana saya model, padahal baru sekali doang. Oh begitu. Siapa spill dong? Banyak, kamu tahu lah orang-orang itu. Kayaknya ngundang banget buat gosip ya. Tapi Ci, by the way, pengalaman kamu pakai heels tertinggi berapa senti? Tertinggi, oke. Jadi tertinggi tuh waktu itu 20 senti. Wow. Jadi waktu itu kan emang saya tuh bener-bener ngelatih skill ya. Jadi bukan hanya sekedar oh iya udah bisa jalan udah selesai gitu, nggak bisa. Kita juga sebagai seorang model harus tetap ngelatih skill itu. Nggak boleh hanya ibaratnya kacamata kuda gitu. Gue begini aja, nggak bisa, harus dilatih terus. Jadi waktu itu saya punya sepatu 17 cm itu saya pakai latihan terus di rumah. Sampai akhirnya waktu itu kita mau show di acara FEM ya kalau nggak salah. Itu di tahun 17 apa 16 ya. Nah, ada salah satu desainer itu ada Ivan Gunawan dan kita tahu sendiri sepatunya kan agak tinggi. Baju-bajunya Ivan Gunawan keren-keren banget kan, unik-unik. Nah, waktu itu ada salah satu sepatu yang tinggi banget dan itu sepatunya nggak ada hak belakangnya. Hak belakangnya tuh nggak ada, jadi hanya depannya aja. Jadi benar-benar kayak sepatu ala-ala Lady Gaga gitu loh. Oh gitu. Iya. Tingginya sampai kalau nggak salah itu 17 atau 20 cm gitu, pokoknya tinggi banget karena berarti depannya seolah-olah jinjit dong berarti. Yes, ya? karena depannya itu udah kayak gini kan, dan sepatu tuh kalau depannya udah tinggi, otomatis hak belakangnya juga lebih tinggi lagi karena hak depan tuh menyesuaikan dengan hak belakang. Iya. Jadi begitu selesai teman-temanku nih pada pakai gitu, dicoba kan sampai yang bisa pakai sepatu itu karena nggak semua bisa, dicobalah satu-satu. Langkah pertama jatuh, gemeter segala macam. Udah saya belakang-belakang aja deh, nanti aja cobainnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kenalin potensi sendiri. Bukan sombong ya, tapi mengenali potensi sendiri itu penting. Akhirnya saya ngerasa belakang-belakang aja, nanti aja belakang-belakang gitu. Udah, begitu giliran saya saya pakai keliling satu ballroom, pakai sepatu itu aman-aman aja. Akhirnya kamu yang dipilih? Akhirnya waktu itu pakai baju itu. Dari Ivan Gunawan? Dari Ivan Gunawan, cuman waktu itu kan untuk press conference-nya kan, show-nya saya nggak bisa karena ada kendala waktu itu saya harus ke Bali. Jadi pas begitu show-nya saya nggak bisa ikutan show. Oh, tapi waktu GR itu kamu ada? Ada. Oh, wah, oke lah. Berbekal dari itu, Eci udah banyak pengalaman ya. Akhirnya membuka satu tempat untuk melatih para adik-adik kita di Makassar. Kenapa ada niatan kayak gitu, Ci? Seperti yang saya bilang tadi, saya cinta banget sama modeling. Dan kalau misalnya ilmu itu saya simpan untuk diri saya, kenapa enggak saya share ke anak-anak gitu, anak-anak Makassar yang emang pengen jadi model yang nggak gitu-gitu aja. Kita kan zaman terus berkembang ya, jalan modeling juga berkembang dong. Bukan hanya digitalisasi aja yang berkembang, modeling juga berkembang. Ya, nggak cuma lurus aja ya? Nggak cuma lurus aja jalan kayak patung juga nggak bisa. Setiap zaman tuh pasti berubah-berubah. Ibaratnya zamannya Tyra Banks sama Kendall Jenner itu kan udah berubah jalannya. Kalau di zaman sekarang ya gimana tuh? Jadi emang ada classic walk, terus ada banyak banget jalan model tuh. Iya, banyak banget. Jadi emang untuk jalan model tuh misalnya kan karakternya misalnya dia karakternya begitu. Terus ada 5 baju, 5-5-nya dibawanya dengan karakter dia semua nggak bisa. Kita harus ngikutin karakter baju. Jadi yang penting kalau orang model tuh apanya, Cik? Bodinya kayak yang tinggi atau keinginannya yang kuat atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan secara keinginan dan bodinya yang tinggi seperti yang dibilang tadi harus seimbang sebenarnya. Contohnya kayak begini nih, kita mau menjadi seorang model, terus sorry to say ya, fisik nggak mendukung misalnya. Ya kita harus tahu nih, oh iya saya tahu nih, saya pengen banget jadi model catwalk, tapi saya nggak tinggi. Gimana dong? Tapi kan ada model komersial, ada model untuk photoshoot, ada model untuk misalnya untuk produk misalnya head boss gitu butuh icon kan. Kalau kan untuk hanya sekedar foto nggak perlu tinggi. Masuk nih Pak Eko ya. Misalnya Desi Hire gitu jadi ikonnya head boss kan cocok banget. Boleh. Ntar saya calling Kogian, Kogeri semuanya kasih duduk dah sama-sama. boleh ya. Nanti lo dapat berapa persen gitu. Terus. Gitu. Oh jadi model itu bukan cuma hanya jalan di catwalk gitu ya, berpose di depan kamera, tetapi ada model tuh selama mempunyai karakter yang kuat, itu yang jadi nilai jualnya sebenarnya. Oh, oke. Percuma cantik, percuma tinggi kalau nggak ada karakternya. Ya. Kalau model sekarang gimana menurut Eci? Ada nggak karakter yang keluar? Banyak banget. Jadi ibaratnya saya tuh di manajemen dijulukinnya model lintas generasi.
agak merasa tua juga sih sebenarnya Iya. dibilangin kayak gitu, cuman it's okay karena emang berarti ngerasa oh iya udah senior nih. Ya kan, model lintas generasi. Jadi dari generasi ke generasi saya lihat sekarang nih model tuh gila. Pada berkarakter semua. Oh begitu. Keren-keren. Bahkan yang anak kecil pun juga udah kelihatan. Ada karakternya ya. Kelihatan berkarakter. Bahkan Terus anak-anak saya sendiri pun juga sekarang kan si Kimberly udah ikut-ikutan juga itu modeling. Kamu yang suruh untuk ikut? Enggak pernah saya suruh. Dari orok Pak ngelihat saya show gimana sih? Dibawa terus ya? Dibawa terus. Akhirnya ngelihat mamanya. 5 menit sebelum show tuh masih di pangku. Sampai pernah satu panggung sama kamu ya? Pernah Jalan satu panggung waktu ya? itu di FEM, kita Iya, sepanggung. Udah sering, dia juga sekarang kalau misalnya ada show di mana-mana butuh anak kecil, dia udah sering show sekarang. Oh Masya Allah. Udah keren pinter banget. bantu mamanya cari Iya, duit. iya. Bukan cuma mamanya cari duit, anaknya Iya, juga udah pinter cari- ya nyari duit buat Iya, mamanya. tapi lebih enjoy sih kalau anak-anak juga ngikutin gitu ya, tanpa Iya. desakan orang tua ya. Enggak pernah saya Tanpa paksa. paksaan. Misalnya nih, Ci lagi butuh model cilik untuk misalnya Ria Miranda gitu. Coba lihat dulu nih, tanya dulu anaknya, Kimi mau nggak show Kim? Mau mami. Dia nggak nanya untuk baju apa, ini apa, nggak ada. Mau mami mau. Yakin mau mami. Ada duitnya Kim, nggak mau duitnya mau show-nya aja. Oh bagus dia nih anak. Lari ke mama dong yang Iya, ini. cuman kalau misalnya dia terima, misalnya udah terima fee gitu, Kim nih fee-nya. Ya sebagai orang tua kita juga harus pinter-pinter ngedidik anak kan. Ini fee-nya Kimi 2 option Kim. Ya. Beli mainan atau bayar sekolah. Bayar sekolah dulu aja deh mami, kalau sisanya baru beli mainan. Oke, good. Good. Berarti dia tuh udah tahu Udah gitu tahu ya. prioritas dia tuh apa Betul. gitu. Karena emang saya suka bilang sama dia, Kim, sekolahnya penting gitu. Oh iya mami, oke. Oh, oke, anak pintar ya. Iya, bagus dia. Tapi sekarang perkembangan sanggar, ini saya boleh katakan sanggar atau sekolah sih? Lebih ke sekolah modeling sih sebenarnya. Kalau Sekarang sanggar anggotanya kan berapa, Ci? anggota sudah 40 lebih. Saya belum 40-an. hitung-hitung lagi nih 40-an. Update-nya 40-an ya. 40-an. Itu semua umur gak sih boleh daftar di sana atau gimana? Awalnya kan saya ngebukanya hanya untuk remaja ya. Tapi semakin kesini anak-anak kecil tuh mamanya suka nanya-nanya. Akhirnya ya Ada udah, minat ya? iya akhirnya buka lah untuk pas anak-anak juga. Setahun ini udah buka untuk anak-anak. Hanya cewek aja di situ. Cowok juga kami Ada juga ya? Cuman nih kalau cowok kan sometimes dia nggak mau gabung sama cewek kan. Iya. Jadi lebih ke private class aja sama cowok. Dan cowok kan ibaratnya lebih gampang dilatihnya gitu. Jadi kalau cowok tuh yang penting maco, Betul. udah. Itu tegap gitu ya. Ya. Kalau misalkan anak-anak di zaman sekarang susah nggak sih diatur, Ci, kalau di modeling kayak gitu? Depends, tergantung. Tergantung. Ada anak nih ya. Jadi kalau di private class itu sebelum masuk ke grup kelas itu mereka kan harus saya latih private class 5 kali pertemuan. Ada anak tuh yang hanya 2 kali pertemuan udah lancar pakai 17 cm mondar-mandir. Oh. Ada juga yang udah private class selesai, udah ibaratnya 3 bulan, 4 bulan ikut di grup kelas. Enggak bisa-bisa juga. Oh gitu. Ya tapi tetap kita Evaluasi. bina, tetap kita rangkul. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak saya tanya begitu masuk ke DSN Modeling School, udah kan mamanya udah pergi tuh. Makanya saya seneng tuh kalau ngelatih anak-anak mamanya nggak di situ. Karena gampang saya ngomongnya, kamu masuk Modeling School sendiri atau karena kemauan mama? Jadi awalnya ditanyain dulu begitu, Tanyain nggak dulu. langsung masuk gitu. Masuk sih langsung, cuman kan ibaratnya ini kayak Interview lah. interview gitu Iya, kan. iya, Misalnya iya. kalau lagi istirahat gitu, kamu ikutan modeling karena kamu suka atau karena mama suruh? Untuk isi ini kak, soalnya kan sekolah lagi kosong, jadi untuk isi ini sekolah gini. Oh ya oke. Iya. Ada juga saya yang paksa mamaku kak. Aduh, oh ya good lah good. Asal mamamu jangan disusahin ya gitu. Ada juga tahu nih mama nih suruh ikut gini-ginian, nggak suka gini-gini. Coba dulu. Tahu kalau udah suka mau modeling jadi cinta lagi kayak kakak Eci gitu. Tapi di sekolahnya Eci sendiri yang turun tangan? Turun tangan sendiri. Oh bukan orang lain? Dulu tuh pernah sampai kayak berpikiran hire 1 orang untuk ngelatih karena kan scheduleku juga lumayan Banyak, padat, iya. iya lumayan padat. Jadi makanya kadang-kadang tuh kelas suka ke postpone gitu, nggak enak sama studenku. Cuman emang saya kasih tahu mereka nggak mau dilatih sama orang lain. Jadi masuk ke DC Hire Modeling School tuh karena emang pengen dilatih sama DC Hire-nya langsung. Gitu. Jadi emang secara nggak langsung brandingan DC Hire itu mereka ngelihat sosok sayanya sendiri nih. Jadi maunya langsung dipegang sama saya langsung gitu. Jarang mereka tuh kayak pengen di di coach sama orang lain. Most of all nggak mau. Ci, kita andai-andai 10 tahun ke depan, Ci, kira-kira Eci akan jadi seperti apa 10 tahun ke depan?
10 tahun ke depan, we never know about future, right? Saya tuh tipe orang yang nggak mau playing God. Stay in modeling? Of course, I love modeling. Sampai kapan? Udah di blood. Makanya itu tuh udah 1000, mungkin kalau kamu nih ya orang 1000 yang nanya, mau sampai kapan kamu jadi model gitu? Ya saya tinggal bilang sampai nggak laku. Gitu sampai ya? nggak laku aja. Toh juga kan saya buka modeling school nih bukan karena saya nggak laku. Saya buka modeling school karena emang niatnya saya mau berbagi ilmu ke anak-anak Makassar yang emang pengen jadi seorang model profesional gitu ibaratnya, dan karir saya masih di sini ibaratnya nih. Tapi kamu awet muda loh, Ci. Thank you. Coba tebak usia saya berapa? Saya soalnya memperhatikan kamu di sosial media dari dulu. Cuma lugunya aja beda. Sekarang udah, dulu kan lugu banget ya. Yang kayak aduh nangis, nggak tahu nih sebabnya apa. Sekarang udah kayak lebih strong aja gitu ya. Karena pengalaman yang menguatkan. Okay. Di dunia modeling pun juga jangan dipikir kita nggak butuh mental yang kuat. Buset deh, dunia modeling tuh juga keras sebenarnya. Ada yang sampai membuat kamu nangis nggak sih, Ci? Kalau di dunia modeling kayak gitu? Yang kayak pernah ada show yang mungkin pernah pengalaman kali atau ada kejadian yang kayak kamu dikata-katain sama desainer, pernah nggak? Desainer sih puji Tuhan sampai detik ini nggak pernah. Nggak pernah dapat semprot dari desainer? Nggak pernah dapat semprot dari desainer, nggak pernah dapat semprot dari koreografer, makeup artist, hairdo, nggak pernah sama sekali. Justru hanya orang-orang yang punya suara sumbang aja yang sering ngeganggu. Cuman sometimes karena saya berpikir itu nggak ngefek ke kehidupan saya, jadi makanya saya nggak pernah mau peduliin gitu. Nangis pernah malah sampai benar-benar ngomong kalau modeling bikin mental saya jatuh, mending saya berhenti. Tapi kembali lagi, saya survive 15 tahun ini. Kenapa saya mau berhenti hanya karena satu orang? Padahal beribu-ribu orang di belakang saya itu pengen jatuhin saya. Apalagi pas saya di Jakarta kemarin, kalau dibuatin gosip inilah, gosip itulah, ya saya nggak peduli gitu. Dan buktinya emang karena saya nggak peduli, ya karir saya baik-baik saja. Dan kamu tetap sama seperti yang dulu yang kita generasi kenal. saya tuh hanya saya aja yang survive sampai detik ini. Luar biasa, Desi Haier. Ya Bapak. Thank you banget ya. Udah datang ke sini, luar biasa. Udah bercerita banyak banget dari ini. Semoga dari kesempatan bisa ketemu lah, Ci. Pasti kita akan ketemu lagi kayak gini. Panjang nanti. Thank you, Ci. Thank you. Terima kasih.